Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Rentak Demokrasi, ruang berbagi inspirasi dan cerita dari kepemiluan KPU Kabupaten Bintan. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan pilkada yang diselenggarakan secara 5 tahun sekali, namun demokrasi juga tumbuh dari ruang-ruang pendidikan, salah satunya melalui organisasi kemahasiswaan di kampus. Kampus menjadi tempat generasi muda belajar menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, menyusun program kerja, mengawasi kebijakan organisasi, hingga menghargai perbedaan pendapat. Dari kampus untuk demokrasi, belajar kepemimpinan, dan partisipasi melalui pemilihan mahasiswa. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Kakak Deswita Maharani, selaku Wakil Ketua Senat Mahasiswa tahun 2026, sekaligus tim kajian, perencanaan, dan pelaksanaan KPUM tahun 2025. Dan yang kedua, Saudara Ahmad Jamaludin ya, selaku Ketua Komisi 2 Senat Mahasiswa tahun 2026. Selamat datang di podcast Rentak Demokrasi, Kakak dan Abang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Nah, teman pemilih, semoga dengan motivasi dari Kakak dan Abang hari ini dapat memotivasi Kakak dan saudara yang ada di rumah. Nah, kita masuk ke segmen 1 ya Kak, yaitu mengenal demokrasi di lingkungan kampus. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Kak Deswita nih, gitu, menurut Kakak sebenarnya makna demokrasi bagi mahasiswa itu gimana? Kalau berbicara tentang demokrasi, kan mungkin demokrasi itu lebih sering kita dengar ketika mau adanya pemilu ya kan Kak? Ya. Nah, tapi sebenarnya bagi mahasiswa itu demokrasi bukan cuma mencoblos pada hari pemilihan, ataupun juga memilih seorang pemimpin di satu organisasi. Kalau kita sederhanakan, demokrasi itu dia kebebasan yang mempunyai tanggung jawab. Yang dimana di lingkungan kampus, kebebasan yang dimaksud itu kebebasan yang yang dimana di lingkungan kampus itu kebebasan yang dimaksud itu bukan kebebasan yang tidak mempunyai batas, tapi kebebasan yang dimaksud itu setiap mahasiswa itu mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapat mereka. Mereka mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan berani. Tapi mereka juga harus bisa melihat apakah dari pendapat mereka ada orang lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Jadi demokrasi bagi mahasiswa itu adalah tempat untuk belajar berdiskusi, belajar menyuarakan pendapat, dan juga mungkin belajar untuk menerima perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Oke, nah Kak Jamal, apakah kampus dapat disebut sebagai laboratorium demokrasi? Nah, kalau untuk itu bisa, karena yang dimana kampus itu kan memiliki kayak strukturnya, kayak dari himpunan mahasiswa, terus ada DEMA sebagai lembaga eksekutifnya, dan SEMA sendiri sebagai legislatifnya. Nah, kampus itu juga sering diibaratkan sebagai miniatur negara lah, yang dimana tempat mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar berdemokrasi. Di situ juga mahasiswa diajarkan untuk bagaimana sih demokrasi itu berjalan sesuai yang ada di negara sendiri. Nah, jadi kalau untuk kampus itu ya itulah tadi, sebagai miniatur negara yang dimana disitulah mahasiswa tempatnya untuk belajar demokrasi. Oh, berarti mulainya dari lingkungan kampus dulu ya. Nah, seperti yang tadi Kak Deswita jelaskan, bahwasannya mahasiswa mulai mengenal demokrasi dimulai dari lingkungan kampus, begitu ya Kak. Nah, kalau menurut Kak Deswita nih, mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami demokrasi sejak dini? Oke, karena masa mahasiswa ini itu sebenarnya masa yang sangat-sangat penting untuk belajar
hal yang banyak sebelum mereka benar-benar terjun ke masyarakat, Kak. Jadi sebelum mereka benar-benar terjun ke masyarakat, mereka bisa belajar banyak hal dari situ. Dan juga kan mahasiswa ini calon pemimpin di masa depan ya, atau juga sering kita dengar mahasiswa itu agent of change. Jadi kalau misalnya mahasiswanya itu cuek terhadap demokrasi, itu pastikan nanti saat mereka terjun ke masyarakat, mereka gampang manipulatif. Dan juga mungkin ketika mereka menjadi pemimpin, mereka juga akan menjadi pemimpin yang otoriter, yang tidak memikirkan anggota-anggotanya, seperti itu. Jadi untuk demokrasi dipahami sejak dini itu sangat-sangat penting. Ya, nah jadi teman pemilih, Kak Deswita Maharani ini beliau selaku wakil Ketua Senat Mahasiswa. Nah, mari kita kulik yuk. Dan menurut Kak Deswita ini sejauh mana kakak terlibat di KPUM Steinsar? Nah, boleh dijelaskan dong ke teman pemilih kita yang di rumah. Oke, saya terlibat di KPUM itu sebagai tim kajian, perencanaan, dan pelaksanaan. Nah, di situ di tim KP2 ini, di situ kita mengkaji dan merencanakan tahapan-tahapan dari pemilihan umum mahasiswa. Lalu selain itu kami juga di situ tugasnya menerima pendaftar calon dari ketua yang ingin mencalonkan dirinya. Lalu setelah itu untuk jadwalnya pun itu kami yang tentukan dari tim KP2 itu, seperti itu. Nah, apakah prosesnya itu sama dengan Komisi Pemilihan Umum yang sudah diselenggarakan bertahun-tahun di Indonesia? Kalau dilihat dari alurnya mungkin sama, Kak. Kan kalau di Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Indonesia kan ada pendaftaran calon, ada verifikasi berkas, lalu juga wawancara mungkin, lalu juga ada debat, ada penyampaian visi misi, lalu juga ada pemilihan dan perhitungan suara. Nah, di lingkungan kampus itu juga sama, Kak. Itu kami juga ada pendaftaran calon, lalu verifikasi berkas kami juga ada, lalu untuk wawancara kami juga ada, dan sampai ke tahapan pemungutan suaranya kami juga ada. Tapi kalau di KPUM di Indonesia kan skalanya lebih besar. Kalau di KPUM di kampus itu skalanya mungkin lebih kecil, hanya tertuju di ruang lingkup kampus saja. Oh, nah setelah yang dijelaskan oleh Kak Deswita tadi, boleh nggak sih dikasih tahu tantangan terbesarnya selama menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan mahasiswa? Tantangan terbesarnya itu kalau dari saya itu ada dua, menjaga netralitas kita sama menjaga kepercayaan dari semua pihak. Karena KPUM ini kan dia berdirinya itu di tengah-tengah, nggak boleh memihak paslon manapun, walaupun salah satu paslon itu teman kita sendiri. Jadi dengan kita netral, kita itu bisa menjaga kepercayaan dari semua pihak, seperti itu. Baik, nah Kak Jamal sebagai peserta yang kemudian dipercaya menjadi pengurus Senat Mahasiswa, apa pelajaran terbesar yang didapat? Nah, mungkin untuk pelajaran terbesar sebagai pengurus Senat Mahasiswa ya, apalagi saya di Komisi 2 itu bagian undang-undang dan kajian juga. Nah, tadi mungkin sama jawabannya, yakni menjaga netralitas dan kepercayaan pada mahasiswa ya. Soalnya kan itu susah juga untuk diri pribadi gitu. Terlain ada ego tersendiri. Nah, pun mungkin dari dorongan kawan-kawan juga yang harus memihak kepada kawan gitu. Ya mungkin untuk netralitas ya pasti, soalnya kan yang diayomi ataupun yang kami yang kami naungi itu tidak hanya segelintir orang, tetapi satu kampus Sultan Abdurrahman itu. Nah, jadi susahnya di situ kan. Jadi mungkin kalau misalnya dari Senat Mahasiswa sendiri kayak salah
ngambil tindakan ataupun salah daripada kamu sendiri itu pun pasti nanti dari mahasiswa lain itu banyak yang mungkin yang ngeritik kami, cuman yang bilang kami ya kok SEMA tidak netral sih, kan SEMA seharusnya netral. Iya. Soalnya mereka kan harus menampung aspirasi daripada mahasiswa. Iya, berarti intinya tetap harus Iya. menjaga integritas dan Iya. netralitas ya. Nah, kalau menurut Kak Jamal sendiri, apa arti kepemimpinan bagi seorang mahasiswa? Nah, kalau berbicara kepemimpinan bagi mahasiswa tuh ya yang pertama kita bagaimana memimpin untuk diri kita sendiri ya dulu. Nah, kalau misalnya dari diri pribadi kita sudah clear dalam memimpin diri sendiri, itu pasti untuk kedepannya jalannya untuk memimpin suatu organisasi itu enak. Apalagi yang kita bahas sekarang demokrasi kan, yang dimana demokrasi ini tidak hanya mengambil keputusan dari ketua, tetapi mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam organisasi itu ada hak untuk mengambil keputusan juga. Soalnya demokrasi ini yang sering didengar sama mahasiswa kan kayak dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, mungkin itu. Oh baik, jadi menurut Bang Jamal ini lebih sulit mengambil keputusan ya? Ya. Karena ini mengenai orang banyak. Nah. Nah, tantangan selain hal tersebut yang dihadapi mahasiswa ketika memimpin organisasi itu selain mengambil keputusan itu ada lagi nggak? Nah, untuk tantangannya mungkin ya dari diri sendiri juga tantangannya terbesar. Nah, pun seorang pemimpin kan harus tahu juga kayak mana porsi anggota-anggotanya, pun kayak mana porsi mahasiswa yang ia mimpin. Jadi untuk mengambil sesuatu keputusan itu tidak hanya ngambil langsung sah gitu. Jadi kita harus melihat juga bagaimana yang di bawah ini mereka apakah sanggup ataupun tidak, pun ya untuk pengambilan keputusan dan apa ya permasalahan dalam diri pribadi pun itu juga harus balance lah. Oh jadi baiknya kita mempersiapkan diri dulu gitu ya. Iya. Nah, menurut Kak Deswita nih, apakah perempuan memiliki peluang yang sama dalam kepemimpinan mahasiswa? Sangat punya peluang. Seorang perempuan untuk jadi pemimpin di suatu organisasi itu sangat besar, Kak. Apalagi kan di zaman sekarang kepemimpinan itu bukan dilihat dari gendernya Ya. tapi kan dilihat dari kemampuan mereka, terus cara berpikir mereka, cara bertanggung jawab mereka, lalu dari kapasitas diri mereka juga kan. Lalu juga kayaknya sudah banyak organisasi yang sangat-sangat sukses itu dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi untuk peluang menjadi seorang pemimpin bagi perempuan ini sangat-sangat besar. Dan juga kan kalau di lingkungan kampus itu kan jadi tempat yang inklusif ya. Jadi mau dia laki-laki ataupun perempuan itu haknya dia mempunyai hak yang setara untuk memimpin dan membawa perubahan dalam satu organisasi. Nah, boleh dong sharing selama pengalaman Kak Deswita ini, apa pengalaman yang paling berkesan selama aktif di organisasi mahasiswa? Yang berkesan itu kebersamaan sih, Kak. Kebersamaan karena dari kebersamaan itu dari saya sendiri itu kami bisa belajar misalnya rapat sampai larut malam, mungkin itu teman-teman yang lain saling nungguin, saling nganter kalau misalnya emang rumahnya jauh gitu kan, Kak. Lalu kami juga saling curhat satu sama lain kalau misalnya ada masalah, mau itu di organisasi ataupun di luar, dan bisa kami kasih solusi jika emang solusinya itu dibutuhkan. Lalu juga selain dari kebersamaan, suksesnya satu proker sih. Kalau misalnya kami punya proker yang benar-benar proker yang kami anggap besar dan itu
mungkin yang program ditunggu-tunggu. Kalau misalnya program berjalan dengan sangat lancar, itu jadi kesenangan tersendiri sih. Berarti selain berkolaborasi juga harus meningkatkan nilai harmonis ya Kak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilihan mahasiswa di Steinsar sendiri? Oke. Kalau berkaca dari tahun lalu yang saya menjadi KPUM, itu tingkat partisipasinya cukup baik. Tapi mungkin masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi. Karena juga di lingkup kampus mungkin sebagian mahasiswanya kan udah aktif nih untuk ikut pemilihan, tapi ada sebagian mahasiswa lagi atau yang masih tidak acuh tak acuh terhadap pemilihan itu sendiri. Jadi untuk partisipasi terhadap mahasiswa di lingkungan kampus itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Nah, teman pemilih, ternyata masih ada nih yang perlu ditingkatkan dari Steinsar Kepulauan Riau. Nah, menurut kakak sendiri, apa yang biasanya membuat mahasiswa itu kurang tertarik untuk berpartisipasi? Mungkin dari mereka yang kurang paham terhadap pemilihan ini. Dan juga mungkin mereka tidak tahu calon pemimpinnya. Dan mungkin dari sosialisasinya itu kan kurang disosialisasikan Kak. Jadi teman-teman mahasiswa yang tidak tahu ini, mereka jadi nggak tahu siapa calonnya. Mereka juga kurang tahu program kerja yang mungkin nantinya akan direalisasikan oleh pemimpin berikutnya. Seperti itu. Kalau menurut Bang Jamal, bagaimana cara meningkatkan partisipasi mahasiswa itu sendiri? Nah, kalau untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa itu sendiri, mungkin kalau untuk sejauh ini ya yang pertama perbanyak lagi sosialisasi ke mahasiswa. Soalnya mungkin untuk sosialisasi yang ada di kampus sendiri mungkin sudah, tetapi kan tidak semua mahasiswa itu melihat. Nah, mungkin nanti bagaimana caranya agar suatu sosialisasi itu dapat diterima ataupun dilihat oleh khalayak mahasiswa ramai. Terus mungkin cara bersosialisasinya ini yang kurang. Mungkin mahasiswa sekarang kan kayak ya cara bersosialisasinya mungkin dengan nyebar spanduk atau nyebar flyer, kalau tidak kan datang ke kelas-kelas. Nah, mungkin cara bersosialisasi itu yang kurang, mungkin lebih diperbarukan lagi lah. Jadi masih perlu memperbarui ya dari cara yang lama, mungkin biar mahasiswanya lebih melek lagi ya dengan demokrasi kepemiluan di kampus ya. Nah, kalau pengalamannya dari Bang Jamal, demokrasi kampus dapat menjadi bekal menghadapi pemilu dan pilkada ke depannya kah? Nah, kalau itu dapat, yang dimana kan demokrasi kampus itu kan untuk tahap-tahapnya tuh sama dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu bisa jadi bekal untuk kawan-kawan mahasiswa untuk menghadapi kayak pilkada ataupun pemilihan yang lainnya. Soalnya kayak tadi yang sudah dijelaskan yang di awal juga, untuk kayak seperti tahapan sosialisasi, terus tahapan bagaimana cara kita memilih untuk memilih pemimpin daripada yang mencalonkan diri. Nah, dari kampus sendiri itu kita bisa belajar, kita melihat bagaimana melihat karakter seseorang, apakah orang ini bagus ataupun layak untuk memimpin. Iya. Nah, Kak Deswita, boleh dong dijelaskan ke teman pemilih yang ada di rumah, adakah kesamaan antara pemilihan mahasiswa dan pemilu nasional? Untuk kesamaan dari pemilihan mahasiswa dan pemilu nasional itu mungkin tadi kan sudah saya di awal juga udah dibilang kalau bisa dilihat dari alurnya Pak. Dari alurnya itu kan sama persis, mulai dari pendaftaran calon, lalu verifikasi berkas, dan juga
sampai ke pemungutan suara. Tapi yang bikin hal itu beda dari pemilihan mahasiswa dan pemilihan umum ya, pemilihan umum nasional itu skalanya. Kalau untuk pemilihan mahasiswa itu kan skalanya hanya di ruang lingkup kampus. Sedangkan untuk pemilihan umum nasional itu dia skalanya besar ke warga negara, masyarakat sekitar kan, seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Jamal, bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi di masyarakat? Nah, kalau untuk peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi di masyarakat itu, ya yang pertama nih mahasiswa sendiri harus melek nih terhadap demokrasi itu sendiri. Bagaimana mereka mau menjaga demokrasi di masyarakat, tetapi mereka tidak melek terhadap demokrasi tersebut. Nah, untuk itu sendiri kan kalau kilas balik ke belakang, mungkin mahasiswa sudah tahu bagaimana mahasiswa ini berperan penting terhadap demokrasi tersebut, yang dimana yang kita tahu bahwasanya yang banyak mengawal demokrasi itu mahasiswa. Nah, terkait daripada mungkin pengambilan hal-hal yang tidak terlalu hal-hal yang tidak terlalu perlu lah terhadap masyarakat. Nah, itu kan mahasiswa sering mengawal demokrasi dari situ. Nah, dari situ juga mahasiswa dapat nih kayak memberitahu kepada masyarakat bahwasanya demokrasi yang benar tuh seperti ini, dan demokrasi yang yang tidak pas ataupun tidak relevan itu seperti ini, seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan yang masih di segmen 5 ya, sebelum kita masuk ke segmen 6. Apa pandangan mengenai generasi muda sebagai pemilih terbesar saat ini, mulai dari Kak Deswita? Pandangan terhadap generasi muda sebagai pemilih terbesar, sebenarnya ini nih peluang yang sangat besar untuk generasi muda ya Kak. Karena dari pemilih terbesarnya itu kan generasi muda sendiri, itu harusnya bisa menentukan calon pemimpin di masa depannya mau seperti apa. Karena kalau misalnya dari generasi mudanya sendiri itu cuek, itu mereka membiarkan orang yang tidak tepat untuk memimpin diri mereka. Jadi dari peluang pemilih terbesar ini yang dipegang oleh generasi muda harusnya sangat-sangat beruntung. Jadi mungkin dari teman-teman generasi muda ini juga bisa memilih seorang pemimpin yang benar-benar bisa memimpin mereka ataupun memimpin diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan bersama-sama. Seperti itu. Kalau menurut Bang Jamal, gimana pandangan mengenai generasi muda sebagai pemilih terbesar saat ini? Nah, kalau untuk pandangan tuh, yang kita tahu bahwasanya generasi muda ini memiliki pengaruh besar terhadap suatu pemilihan di Indonesia, dan pengaruhnya pun ya pasti terhadap pemimpin-pemimpin yang ingin mencalonkan diri. Pasti mereka ya kayak melihatlah daripada generasi muda ini apa sih yang mereka mau, dan bagaimana bentuk pendekatan terhadap generasi muda tersebut agar bisa mengambil perhatian lah gitu untuk generasi muda. Kan banyak juga sekarang mungkin kita lihat daripada calon-calon mungkin yang sudah terpilih juga. Nah, itu kan mereka letak suara terbanyaknya dari generasi muda juga. Dan bagaimana sih mereka mengkampanyekan diri mereka kepada generasi muda? Pasti ada sesuatu hal yang dicondongkan gitu. Iya. Baik, kalau gitu, nah menurut Kak Deswita nih, adakah harapan terhadap demokrasi kampus ke depan? Harapan terhadap demokrasi kampus ke depan, teman-teman mahasiswa di kampus itu lebih melek terhadap pemilihan yang mungkin nantinya akan
terlaksana. Jadi dari teman-teman mahasiswa ini juga harus bisa belajar, karena kan demokrasi ini bukan tentang pemilih aja, tetapi juga tentang bagaimana cara teman-teman mahasiswa ini bisa menyuarakan pendapatnya. Dan juga demokrasi ini kan juga sebagai penentu arah kebijakan yang bisa diambil nanti untuk suatu organisasi yang ada di kampus. Seperti itu. Nah, baik. Menurut Kak Jamal nih, ada gak sih secercah harapan terhadap mahasiswa se-Indonesia terkait demokrasi? Ya pasti ada Kak, yang dimana mahasiswa tuh harus lebih lah mengetahui demokrasi itu apa gitu. Ya. Jadi setiap ada kayak mungkin setiap ada pemilu ataupun pemilihan-pemilihan yang lain di setiap daerah. Jadi mahasiswa ini lebih paham gitu, tidak mudah terjebak dalam mungkin kebanyakan sekarang nih kayak money politik. Ya. Nah, terus mungkin terjebak dalam politik praktisnya tersebut. Jadi lebih melek lah terhadap demokrasi. Jadi tidak hanya sembarang memilih, tetapi kita lihat juga latar belakang ataupun membaca daripada orang yang mau mencalonkan. Ya, nah teman pemilih, tadi kan kita sudah membahas tentang rintangan terbesar selaku KPUM ya Kak ya. Nah, boleh nggak kasih pesan kepada mahasiswa yang sekiranya masih tidak melek, yaitu apatis ya, itu kan, atau yang masih memilih untuk golput, begitu, ada yang mungkin dari pihak ini sudah melakukan sosialisasi yang menurut mereka sudah gencar nih gitu, tapi masih ada mahasiswa yang kurang kayak nggak usah lah gitu, untuk apa juga gitu kan ada yang nggak kesana gitu kan pemikirannya. Nah, boleh kasih pesan sedikit tentang mahasiswa apatis terhadap organisasi dan pemilihan mahasiswa? Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang masih apatis terhadap pemilihan mahasiswa, sebenarnya teman-teman itu ngasih peluang kepada orang yang tidak tepat atau orang yang masih belum bisa bahasanya untuk memimpin suatu organisasi, untuk memimpin teman-teman itu sendiri. Karena ketika teman-teman memberikan peluang itu, nantinya takutnya di dalam kepemimpinan itu malah ada bahasanya tekanan dari seorang pemimpin. Takutnya malah pemimpinnya memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman mahasiswa mau. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa lebih melek lagi terhadap pemilihan mahasiswa itu sendiri, supaya pemimpin yang akan terpilih nantinya itu adalah pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dirinya sendiri ataupun memimpin teman-teman semua secara bersama-sama dan tidak mementingkan suatu golongan gitu Kak. Oke. Nah, terakhir saya minta satu kalimat penutup dari masing-masing kakak dan abang. Boleh dari kakak dulu. Kalau dari saya, demokrasi itu mungkin bukan warisan Kak, tapi itu kan demokrasi itu suatu hal ataupun proses yang benar-benar harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita bersamai. Karena jika demokrasi ini tidak kita bersamai, mungkin nantinya generasi muda itu tidak tahu makna demokrasi yang sebenarnya. Jadi ayo teman-teman mahasiswa yang kita sebagai calon pemimpin di masa depan harus bisa memahami apa itu demokrasi yang sebenarnya. Nah, kalau menurut Bang Jamal ya? Nah, mungkin sebagai generasi muda ya, sebagai generasi muda, dan mungkin generasi muda ini yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang sekarang nih kan. Nah, itu mungkin harus lebih melek lagi lah terhadap demokrasi dan pemilihan
umum dimanapun, baik itu di kampus ataupun di negara. Ya mungkin masih banyak yang berpikir seperti ini ya, golput aja lah, cuman satu suara kok, yang nggak milih, yang lain milih nggak ngaruh. Ya walaupun hanya satu suara itu tetap ngaruh. Soalnya ketika ada mahasiswa ataupun seseorang yang golput dan pemimpin yang terpilih itu mengambil kebijakan yang sewenang-wenang, nah itu juga berpengaruh juga kepada kita. Jadi walaupun hanya satu suara, itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan negara dan organisasi di kampus. Nah itu. Nah, teman pemilih sudah berada di penghujung acara, yaitu kita mengambil kesimpulan bahwasanya dari perbincangan ini, pemilu itu tidak dimulai dari pilkada atau pilpres ya. Nah, bisa juga dimulai dari lingkungan kepemiluan di lingkungan mahasiswa. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa belajar tentang kepemimpinan, partisipasi, bertanggung jawab, integritas, dan pentingnya menghargai perbedaan ya kakak dan abang. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Deswita Maharani dan juga kepada Abang Ahmad Jamaluddin. Semoga pengalaman dan inspirasi tadi dapat memotivasi teman pemilih yang mendengarkan di rumah. Saya Nuri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.